Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus tahu bahwa ia tidak punya waktu lama untuk bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena itu, Yesus ingin menanamkan landasan tentang bagaimana seorang murid terhadap gurunya. Dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Yesus memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana menjadi pengikutnya yang setia. Mengikut Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Maka seorang pengikut Kristus yang sejati seharusnya tidak mementingkan hal-hal yang bersifat materi. Mengikut Kristus pun harus dilakukan dengan segera, tanpa penundaan, tanpa mempertimbangkan banyaknya kepentingan diri yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, seorang murid yang mengikut Yesus harus siap melepaskan semua ikatan lainnya yang bisa menghalangi komitmennya mengikuti Dia, termasuk berani melepaskan tradisi penguburan orang tua. Yesus bukan sedang mengajarkan bahwa orang Kristen harus melupakan tanggung jawab kepada keluarga. Lihatlah bagaimana cara Yesus memperlakukan ibunya saat menjelang kematian. Yang Yesus inginkan ialah komitmen kepada Yesus harus nomor 1. Mengikut Yesus separuh-separuh ibarat seorang yang sedang menarik bajak di ladang tetapi sebentar-sebentar menengok ke belakang. Yang terjadi ialah alur bajaknya menjadi tidak lurus. Dalam konteks ini berarti belum sepenuh hati melepaskan diri dari ikatan dunia dan masih ada yang menghalanginya mengikuti Yesus. Karena itulah Yesus sedang memperingatkan orang tentang betapa susahnya mengikuti Dia. Sebenarnya bukan maksud Yesus untuk melemahkan semangat orang yang hendak mengikuti Dia. Dia hanya ingin orang benar-benar memahami makna menjadi murid Kristus. Jangan dikira karena ikut Yesus maka kita akan mengalami kelimpahan harta atau kesuksesan secara tiba-tiba. Mengikut Kristus memang merupakan hal istimewa, tetapi jalannya tidak selalu mudah. Namun, kalau kita mengingat bahwa hidup dan nyawanya telah diserahkan ganti kita, darahnya telah dicurahkan untuk menebus kita, hingga kita menerima anugerah keselamatan, apakah yang dapat kita persembahkan kepadanya sebagai ucapan syukur kita? Selain suatu komitmen bahwa kita akan mengikuti Dia dengan segenap hati kita.
Seseorang yang mau mengikut Yesus harus siap mengalami penderitaan dan penolakan seperti yang dialami Yesus. Sukarelawan dalam mengikut Yesus sama dengan pengabdian sepenuh hati dan hidup. Sekali seseorang memutuskan untuk menerima panggilan mengikut Yesus, ia harus berani melepaskan semua hak untuk tunduk sepenuhnya kepada cara Tuhan mengatur, mendisiplinkan, dan memakainya. Karena itu prioritas mengikut Yesus maksudnya yang pertama, kita tahu hidup kita ini adalah milik Tuhan karena karya penebusannya. Yang kedua, kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan karena Ia hendak menggunakan bagi kemuliaannya dan bagi kepentingan sesama. Yang ketiga, jangan khawatirkan akan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk mereka. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.